Nama saya Jaisa Safa Adhani, NIM 117220067. Perkenalkan, nama saya Vindi Ednadian Saputri, biasa dipanggil Vindi, NIM 117220068. Perkenalkan, nama saya Hizbullah Soebul Akli, NIM 117220070. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Wardana, NIM 117220071. Perkenalkan, nama saya Garuda Damar Manunggal, NIM 117220072. Perkenalkan, nama saya Devita Pramudia Wardani, NIM 117220073. Apa sih yang ada di geomatika itu? A. Bidang non-engineering. 1. Geologi. Geologi membutuhkan data posisi objek di bumi, baik pada arah horizontal maupun vertikal yang dilaksanakan dengan pendekatan geodesi. Sebaliknya, geologi memberikan pengetahuan tentang geomorfologi yang diperlukan dalam bidang geodesi untuk menentukan stasiun permanen untuk pengamatan berbagai kegiatan. 2. Pengembangan infrastruktur data spasial. Dewasa ini banyak sekali kegiatan yang membutuhkan data spasial, namun ketersediaan data tersebut masih sangat terbatas. Keterbatasan ini tidak hanya disebabkan oleh ketersediaan data, tapi juga menyangkut masalah lainnya, seperti perbedaan format data, referensi spasial, serta keberagaman prosedur dalam pengolahan data. Mulai dari pengumpulan sampai distribusinya, infrastruktur data spasial perlu dikembangkan, tidak saja agar lebih memudahkan penanganannya, tetapi juga agar dapat semakin mendekati kondisi sebenarnya di lapangan. Yang ketiga ada survei dan pemetaan. Survei dan pemetaan sendiri ada berbagai macam. Yang pertama survei pemetaan dan dasar. Survei dan pemetaan dasar menghasilkan peta dasar dan titik kontrol di lapangan yang sangat diperlukan untuk kegiatan pemetaan selanjutnya. Yang kedua ada survei dan pemetaan pertanahan dan perpajakan. Survei dan pemetaan pertanahan dan perpajakan ini menghasilkan peta dan titik kontrol yang digunakan dalam keperluan pertanahan. Pertanahan itu bisa kayak pendaftaran tanah, sertifikasi tanah, dan perpajakan. Dan perpajakan itu penentuan nilai jual objek pajak, penarikan pajak tanah, dan bangunan. Yang ketiga ada survei dan pemetaan hidrografi dan kelautan navigasi. Navigasinya ini navigasi pelayaran memerlukan informasi mengenai jalur yang aman untuk dilalui kapal. Selain itu, untuk mengembangkan pelabuhan juga diperlukan data kedalaman, pasur laut, oseanografi, dan lain sebagainya. Hal tersebut perlu didukung dengan pengumpulan data melalui survei dan pemetaan hidrografi dan kelautan. Yang keempat ada survei dan penentuan batas wilayah. Batas wilayah menjadi isu yang penting dalam bidang pemerintahan, baik batas antar kabupaten, kota, provinsi maupun antar negara. Dalam hal ini, disiplin geodesi geomatika secara teknis berperan dalam penetapan dan pengukuran batas antar wilayah tersebut. Kemudian bidang engineering. Yang pertama adalah konstruksi. Aplikasi ilmu geodesi bukan hanya diterapkan dalam konstruksi darat, tetapi juga diterapkan dalam konstruksi di laut, serta perencanaan jalur lintas kapal di laut. Cabang ilmu geodesi yang terkait dalam bidang ini adalah hidrografi, dengan salah satu aplikasi terapan survei bathymetri atau survei kedalaman laut. Kegiatan aplikasi ilmu geodesi di laut dilakukan dengan maksud yang hampir sama dengan kegiatan konstruksi yang ada di daratan, yaitu dengan mengetahui kondisi dasar laut dengan mengukur posisi relatif sebaran titik-titik dengan acuan tertentu. 2. Survei seismik adalah sebuah pekerjaan yang dapat menggambarkan penambang lapisan bawah tanah bumi untuk mengetahui apakah ada potensi minyak bumi di dalamnya. Survei seismik ini dibagi dalam 3 pekerjaan dasar besar. 1. Akuisisi data seismik. Dalam tahap ini dilakukan proses pengambilan data di lapangan sampai dengan kontrol kualitasnya. Yang terlibat adalah para ahli geodesi dan geofisika. B. Processing. Tahap ini dilakukan processing data getaran yang ditangkap geofon digabungkan menjadi peta penambang bawah tanah. C.
IPC, interpretasi. Tahap ini dilakukan interpretasi potensi lokasi cadangan minyak berada serta studi kelayakan. Yang terlibat adalah ahli geodesi. Peran penting geodesi dalam survei seismik, yaitu dalam dunia seismik dikenal istilah SP atau shoot point, yaitu titik yang nantinya akan ditempatkan dinamit, dan istilah TR trace, yaitu titik yang akan ditempatkan geofone. Orang yang merencanakan di atas peta dasar di manakan diletakkan titik SP dan TR adalah para ahli dari geologi. Setelah perencanaan di atas peta selesai oleh ahli geologi, kemudian peta dasar dan koordinat teoritis itu diserahkan kepada ahli geodesi. Beberapa ilmu geodesi dalam dunia pertambangan. 1. Untuk menentukan lokasi pengeboran dan studi outcrop, pembuatan cadangan model bahan tambang, pengukuran pemasangan desain tambang, pengukuran topografi original dan pengukuran topografi progres tambang, pengukuran space border dan depth, kegiatan survei pemasangan woodland di tambang underground, dan yang terakhir, survei data processing untuk pengolahan keperhitungan volume, perhitungan cadangan, dan desain jalan. Lalu, apa saja yang dipelajari di geodesi dan geomatika? Teknik geomatika adalah bidang ilmu modern yang mengintegrasikan pengumpulan, pemodelan, analis, dan manajemen data spasial. Data spasial didapat melalui pengukuran terestris, laut, wahana angkasa, dan sensor-sensor satelit dengan beracuan pada kerangka geodesi, termasuk juga proses transformasi data spasial dari berbagai sumber pengukuran dalam suatu sistem informasi dengan karakteristik ketelitian yang terdefinisi dengan baik. Teknik geomatika mempelajari bidang ilmu geodesi maupun informatika sehingga diharapkan menguasai teknologi survei dan pemetaan yang berdasarkan ilmu dan teknologi kebumian, serta teknologi informasi dalam rangka menunjang pembangunan bidang kelautan, pemukiman, dan energi yang berwawasan lingkungan. Lalu, bagian-bagian dari geomatika meliputi akuisisi data, pengolahan data spasial, pemetaan data darat dan laut dan udara, digital terrain model, sistem informasi geografis, basis data spasial, global positioning system, hidrografi, pemetaan, navigasi atau penentuan posisi, jaringan kontrol, dan yang terakhir ada UAV atau drone photogrammetry.